yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, ya, yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, yaitu manakala kita diberikan hidayah di atas Islam, di atas iman, hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga nikmat dunia, Allah memberikan pelunggut yang sehat. Ini nikmat. Alhamdulillah. Sila berapa banyak kaum muslimin, mungkin saudara-saudara kita semeton jarin tinggi, yang kemarin mungkin sehat walafiat, masya Allah, mungkin sudah meninggal dunia. Mungkin kemarin sehat bugar, mungkin oleh rumah sakit. Ini nikmat. Maka wajib terus syukuri nikmat nikmat. Dan semua nikmat si arak li pelunggut yang ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pelunggut yang tidak bisa membayar nikmat yang besar nike. Dan bau terbayah. Sila baik nggih. Allah Azza wa Jalla menguji pelunggu mungkin tidak bisa melihat umpama. Dia tahu nyeriu. Nah, pelunggu ingin diberikan penglihatan yang sehat, ya, bahkan ukurannya walaupun dengan mengeluarkan semua harta yang pelunggut yang miliki, yang penting tahu nyeriu, maka pelunggu siap untuk membayarnya. Nika si ukuran sehat menyeriu, nika baru seke melihat saja begitu nikmatnya luar biasa, mahal. Maka sila, nggih, belum lagi nikmat-nikmat sehat yang lain. Maka wajib terus kita bersyukur. Karena ingat nikmat siarat li pelunggut yang nika semua datang dari siapa? Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tenara nikmat siarat li pelunggut yang nika tidak ada nikmat yang ada pada kita semua melainkan datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semua datang dari Allah. Maka kewajiban kita adalah apa? Bersyukur. Mensyukuri dengan lisan, dengan terus mengucapkan alhamdulillah. Mensyukuri nikmat nikah dengan hati, meyakini bahwa semua yang nikmat yang ada pada diri kita nikah adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita apa? Mensyukuri nikmat nikah dengan al-jawarih, yaitu anggota badan. Dengan terus kita ruku, sujud kepada Allah. Nggih. Terus kita datang ke masjid untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Mungkin kita akan lanjutkan membaca hadis dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu tentang apa? Husnu Islamil mar'i. Tanda baiknya Islam seseorang. Nggih. Tanda baiknya Islam seorang. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, al-hadits tsani asyar, hadis yang ke-12 nggih. Hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya Islam seorang, yaitu apa? Tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Nikah tanda Islam seorang. Hadits nikah hasan, rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakada. Tapi jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan hadis nikah
dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pelunggu masih ingat sayaran Abu Hurairah ni ke? Aran aslin Abdurrahman bin Sakhr, masyaallah. Ya, Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi. Ini ke aran aslin ya. Jadi biasa terkenal dengan panggilan Praman kalau bahasa Pelunggu Tiang. Dikenal dengan panggilan kunyahnya. Ya. Sehingga beberapa tempat kalau Pelunggu tidak sebut misalkan nama anaknya, maka kita tidak kenal. Misalkan ama Fatimah umpama atau ama Abdurrahman misalkan. Kalau disebut nama aslinya, misalkan nama aslinya siapa? Ibrahim atau Ismail. Ini kan enggak dikenal. Yang dikenal cuma apa? Kunyahnya, pramannya. Nggih. Ini ada beberapa tempat. Mungkin sama dikit. Nggih, sama nggih, Pak De. Jadi Abu Hurairah aran aslinya Nabi Abdurrahman bin Sakhr. Ibu-ibu Arab masih ingat ibu-ibu pira hafalan Abu Hurairah? Atau berapa riwayat atau hadis yang beliau riwayatkan? Ibu-ibu. Masya Allah. 5.374. La haula wa la quwwata illa billah. Ya salam. Dinar hadiah lagu ni. Sabar jadi ibu-ibu. Nggih. Sabar. Tidak kita ingat tadi. Tapi insya Allah suatu saat Allah mudahkan. Taib, kita lanjutkan lagi. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW 5.374 hadis. Pira tahun ni ke? Beliau meriwayatkan hadis yang 5.374 ni ke pira tahun? 3 tahun. Nggih. Jazakumullah khairan. Wazadakumullahu zawjat. Qulu amin. Baik. Jadi apa? Beliau meriwayatkan hadis 5.374 nikah selama 3 tahun. Karena beliau masuk Islam. Tahun berapa masuk Islam? Tahun berapa hijrah? 7 hijriah. Nggih. Awal tahun 7 hijriah beliau masuk Islam. Dan selama 3 tahun nikah masa hidup Nabi masa beliau bersama Nabi. Karena beliau meninggal dunia tahun berapa? Nabi meninggal tahun 10 hijriah. Nggih. Jadi ini ke masa beliau menuntut ilmu, belajar bersama Nabi SAW. Namun sila perlu perhatikan, nggih. Dalam kondisi yang luar biasa Abu Hurairah nih ke, luar biasa si susahan. Ndek berdua kepeng. Bahkan sampai suatu ketika beliau bercerita, apa kata beliau? Saking laparnya, bukan karena ndek napiaran. Memang ia kelapahan luar biasa. Suatu ketika beliau pernah tidur di depan rumah Nabi SAW. Ia ketiduran. Tidur kenapa? Ia lapar lalu. Subhanallah. Pelunggut yang arak sampai tinduk lapar. Anda itu tahu tinduk mau lapar. Lah yang betul gitu. Nah tinduk karena kembesuran makin. Lamun Abu Hurairah tinduk karena kelaparan. La ilaha illallah. Bahkan munak bau ukuran kita latah nasi makin telatah siluin. Makanan yang ada makin nika pelunggu tidur bersama dia bisa saking banyak. Saking banyaknya makanan. Nah Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menceritakan dirinya. Ya. Atani rajulun. Datang kepadaku seorang. Ya, artinya beliau datang kepada beliau dan setelah mendekat dengan beliau wa wada'a qadamaihi ala unuqi kata beliau. Dan dia langsung meletakkan kakinya di atas pundakku. Unuk, leher. Yati cak jamak. Nggih. Apa kata beliau? Yadhunnu anni junun atau majnun. Dia anggap saya itu orang gila, teparan dengan jogang.
Karena tidur di julun balen Nabi, gereng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya marak napiaran, marak dengan apa? Dia enggak bisa diam. Melitik meloah lah apa itu. Ya. Melicot gitu. Pokoknya tidak bisa diam. Artinya diamnya itu saking laparnya maksudnya. Saking sambil menahan perutnya. Itu dianggap orang gila ya. Subhanallah. Tapi subhanallah karena perjuangan beliau sekalipun dalam kondisi kurang, beliau apa? Banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya nih ke ya, di antaranya adalah nih hadis yang kita baca. Apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu atau apa yang tidak berguna untuknya. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk pelungguh tiang. Nike tanda bagus Islam dengan. Coba makin istafti qalbak. Atau istafti nafsak. Minta pendapat pelungguh tiang masing-masing coba. Atau minta pendapat diri pelungguh tiang masing-masing. Dalam satu hari ini mana lebih banyak waktu yang pelungguh tiang habiskan? Biluian si bermanfaat atau ndi? Nang itu. Saluit dua. Luian sandik nggih? Subhanallah. Berarti ndik man sempurna. Ndik man bagus agama Islam terpinggu. Ya. Kita semua nih menyadari. Dalam 24 jam muntang napiaran, kalau kita melihat cerminan diri masing-masing, melihat diri kita masing-masing, tentu waktu yang berlalu mungkin lebih banyak yang tidak bermanfaat. Napi lagi kalau sudah megang HP ini ke, nggih? Mun bajang-bajang biasa napi game buka ta. Nggih. Mun pelungguh napi biasa buka. TikTok? La ilaha illallah. Mun TikTok. Ibu-ibu, napi yang bisa dibuka ibu-ibu? Ya, Facebook. Nggih, kalau dia yang dibuka adalah kajian, Masya Allah bagus. Ya alhamdulillah. Lagu mangkin lamun yang dibuka nikah sandik bermanfaat. Maka nikah apa tanda Islam kita ndikman bagus. Nggih. Atau lebih banyak waktu pelungguh tiang mungkin duduk elek beruga, toko elek beruga. Napi pegawaian elek beruga nikah jual jual anggur merek momot sambil jual laos, notok laos. Paham nggih? Jual anggur bermerek momot sambil notok laos. Nganggur momot sambil ngeraos. Subhanallah. Mau yang dibicarakan adalah yang bermanfaat, Masya Allah, hasil pengajian. Ya, faedah yang pernah kita dapatkan waktu kajian, mungkin bagus. Makanya oleh karena ini ke ibu-ibu yang dirahmati Allah Bapak-bapak, ya, maka lihat diri pelungguh tiang masing-masing dalam sehari ini ke sila. Mulai kelema sampai mangkin. Waktu yang pelungguh manfaatkan lebih banyak mana? Kalau yang dimanfaatkan adalah yang bagus-bagus, berarti alhamdulillah. Faman wajada khairan falyahmadillah. Kalau yang baik saja isinya, lebih banyak yang bermanfaat isinya, maka ucapkan alhamdulillah. Wa man wajada ghaira dzalika. Namun ingat kalau pelungguh mendapatkan waktu dalam sehari dari pagi sampai mangkin penuh dengan hal-hal tidak bermanfaat, fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan sekali-kali pelungguh menyalahkan siapapun, melainkan salahkan diri sendiri. Kemudian waktu-waktu nikah yang berlalu nggih, pelungguh yang akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur yang sudah sekian tahun pelungguh yang miliki
Allah berikan umur pelunggu tiang sekian tahun, 60-an tahun mungkin. Kalau sisa-sisanya nikah habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, maka apa? Ya, boleh jadi itu akan menjadi sebab pelunggu tiang akan disiksa oleh Allah. Maka lihat apa yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad. Ketika Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala bertanya kepada salah seorang yang mungkin pernah disebutkan bahkan sering disebutkan, ketika dia bertanya kepada seorang, dia mengatakan, kam atat alaika, berapa umur yang Allah berikan kepadamu? Dia menjawab apa? Situ nasanatan, umur yang Allah sudah berikan 60 tahun. 60 tahun. Ya. 60 tahun. Sehingga apa kata Fudail bin Iyad kepadanya? Ya. Fudail berkata kepada siapa? Kepada laki-laki tersebut. Hampir-hampir. Ya. Dia mengatakan hampir engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau hampir engkau akan sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir akan mati. Nah, di akhir wasiat beliau apa katanya? Lihat, ini luar biasa wasiat beliau. Ketika laki-laki itu bertanya, apa solusi yang harus saya lakukan sehingga apa? Waktu yang sekian tahun berlalu habis untuk yang tidak bermanfaat supaya itu bisa bernilai. Sang arak dosa salak siwah liwat. Mungkin bermintat adin ini terhapus kesalahan-kesalahan siwah liwat nike. Napi solusi, napi jalan keluarnya. Napi yang akan lakukan sehingga apa? Sehingga tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Fudail bin Iyad? Nggih. Gampang. Yaitu apa? Kata beliau, antuhsina fima baqi. Perbaiki sisa-sisa yang Allah berikan dari umurmu sekarang. Perbaiki. Perbagus. Yang tadinya mungkin luian sande bermanfaat, makin kemanfaatan waktu sisa nikah dengan yang bermanfaat. Mungkin sekian 60 tahun berlalu umur pelunggu tiang. Habis dengan sesuatu sende bermanfaat, makin sisanya gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka dengan itu kata beliau apa? Yaghfiru laka ma madha. Dengan sebab itu Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang sudah lalu. Lamun bagus sisen. Anden makin pelunggu tiang akan diberikan umur jatah oleh Allah 60 telu. Sementara makin pire 60 mungkin ke? Anggap 60 umur pelunggu. Berarti karing telu tahun. Mau priri sak telu tahun ni ke makin. Perbaiki dia. Mun anda 60 tahun dia dua baca Quran. Makin sisa yang telu tahun ni ke gunakan dia baca Quran. Mun 6 tahun ni ke dia dua lalu ngaji. Makin sisa 1 tahun ni ke gaduh lalu ngaji. Terus datang ke majlis ilmu. Mungkin 6 tahun ni ke dia dua bersedekah. Mendengitung doang harta benda misalkan makin. Dia udah bersedekah. Bahkan lamun narap misalkan sumbangan. Apa misalkan untuk pembangunan sekolah yang ada di Jorong misalkan. Dia sekolah tenike. Berat dan sungguh lah. Makin dan sungguh langi. Keluarkan dia. Ya, antuhsina fima baqi. Perbaiki sisa yang umur pelunggu. Perbaiki dia. Si bermanfaat-manfaat makin. Sehingga apa? Yaghfiru laka ma madha. Dengan sebab nikah kata beliau akan Allah ampuni dosa-dosa pelunggu tiang insyaallah. Kelalaian pelunggu tiang yang sudah sekian tahun insyaallah akan terhapus oleh Allah dengan sebab kebaikan pelunggu makin. Dosa salah disiwa liwat dengan kebaikan pelunggu tiang makin Allah akan ampuni insyaallah. Sekian tahun pelunggu tiang melakukan kesyirikan, makin pelunggu tiang bertauhid dengan sebab tauhid pelunggu tiang nikah Allah akan ampuni dosa pelunggu insyaallah.
Jelas insyaallah. Makanya pas gunakan sisa nikah. Si bermanfaat kadu mungkin. Karena lamun wahbih waktu nikah ndet tahu malik. Tidak bisa kita kembali lagi. Ya. Kalau sudah kita meninggal dunia, susah untuk kembali lagi. Bahkan dia tahu. Maka oleh karena nikah, ya Allah Azza wa Jalla memberikan pelunggu tiang kesempatan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan dia. Kadu bagus-bagus. Karena dia tahu. Pelunggu tiang tidak tahu. Ya, kita semua tidak tahu kapan Allah akan mencabut umur kita. Bahkan timak tebajang belum tentu masih Allah akan berikan umur seperti bapak yang sudah umur 70 tahun. Arak mungkin di antara kita yang masih bajang umur petang dasi umpamanya. Belum tentu baru sampai marak pelunggu bisa berumur 16 tahun. Belum tentu. Ya. Bisa bajang-bajang. Apalagi masih jomblo. Yang masih anak-anak. Ya, yang sekarang sudah berumur 20 tahun atau misalkan 5 tahun, belum tentu dia bisa sampai umur 40 tahun. Sehingga semua kita dituntut untuk memanfaatkan waktu pelunggu tiang nikah dengan sebaik-baiknya. Dan nikah di antara tanda baiknya Islam seorang. Berusaha memanfaatkan. Sila sudah, yang berlalu sudah. Makin tinggal terdiri sisa nikah bagus-bagus. Mungkin sekian tahun kita sudah melakukan kesyirikan. Makin kita kembali untuk mentauhidkan Allah. Sekian tahun kita meminta kepada selain Allah. Makin kita berusaha perbaiki untuk meminta kepada Allah. Sekian tahun terpercaya juk selain Allah mampu datangkan manfaat, mampu nolak mudarat. Makin kita perbaiki. Jangan kita yakini selain Allah itu mampu mendatangkan manfaat. Selain Allah ini mampu nolak mudarat. Nentan arak mampu nolak mudarat. Nentan arak mampu untuk Nabi memberikan manfaat. Kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini cara teman-teman. Antuh sinafi mabaki. Perbaiki sisanya. Perbaiki sisanya. Nggih. Mulai ke orang ikhlas. Teman kita berdiri ada tak ikhlas. Karena ingat. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya. Ya. Ukuran kebaikan amal pelunggu tiang nikah adalah penghujungnya. Penutupnya. Mun bagus penutup ibu-ibu, bapak-bapak, maka insya Allah akan bagus yang lain, insya Allah. Lamun penghujungnya, penutupnya buruk, jelek, na'udzubillah. Maka itu sebabnya apa kata Fudail bin Iyad setelah nikah, wa in asa'ta fima baqi. Kalau pelunggu gunakan sisa-sisa umur makin nikah dengan apa keburukan, manfaatan te waktu-waktu makin nikah si selengik-lengik, yang buruk-buruk kita gunakan, kita lakukan. Ingat apa kata beliau? Ya. Ukhidta fima madha wa ma baqi. Boleh jadi itu akan menjadi sebab pelunggu tiang akan disiksa oleh Allah. Nggih. Dosa si wah julu kance dosa si gawat temangkin dari sisa umur kita. Naudzubillah. Makanya perlu tiang untuk berusaha bagaimana memanfaatkan waktu pelunggu tiang nikah dengan sebaik-baiknya agar bernilai di sisi Allah, agar bermanfaat. Dan nikah itu merupakan tanda kebaikan atau kesempurnaan Islam pelunggu tiang. Bagaimana berusaha memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan hadis nikah semakna dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ingat, beriman kepada Allah, meyakini Allah Maha melihat. Meyakini Allah Maha mengawasi. Awasinya pegawaian pelungguh tiang. Allah tahu apa yang pelunggu tiang lakukan. Nggih. Kemudian pelunggu tiang yakin hari kiamat di mana amal-amal pelunggu tiang nikah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa sabda Nabi?
falyakul khairan. Maka hendaklah kita berusaha mengucapkan yang baik-baik. Kalau tidak, auliyasmut atau diam. Makin lamun tegirang, tokol-tokol, ngerumpi ibu-ibu. Rausang ajin apa rasen kanduk tetangga ndek na bagus. Mun biasa, mu makin mentelah. Wikan peringih nanti mentelah. Apa mentelah? Ya. Jerak, nggih, jerak. Istirahat. Nggih. Momot-momot wah. Ya, diam. Itu baik. Kenapa? Karena nike akibat dari perbuatan pelungguh tiang adalah pelungguh tiang sendiri yang akan menuainya. Maka oleh karena nike, ya, ini sangat penting untuk kita perhatikan. Jelas insyaallah nggih? Tayyib. Dari hadis ini jamaah kaum muslimin ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Nggih. Faedah yang pertama, annal Islam jam'ul mahasin. Ketahuilah bahwasanya Islam, agama Islam nike mengumpulkan banyak kebaikan. Luwih gati kebaikan-kebaikan dalam Islam nike sila. Luwih gati. Tinggal makin mau enggak kita itu saja. Melen tendi. Nggih, banyak sekali dalam Islam kebaikan. Pelungguh tiang yang punya harta dengan harta pelungguh bisa berbuat baik, ya enggak? Pelungguh si sugi bisa berbuat baik dengan harta pelungguh tiang. Dengan disedekahkan, bantu kaum fakir miskin. Bantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Nggih, dengan harta. Ini kebaikan. Kalau pelungguh tidak berdua harta, bisa dengan cara yang lain. Pelungguh bisa membantu dengan tenaga. Bau bantu kadu, napian pikiran. Bisa juga berbuat baik dengan napi, dengan kita mengangkat apa misalkan, dan seterusnya. Dan sangat banyak cara kita bisa untuk berbuat baik dalam Islam. Mun terbedai kaca batur, berusaha senyum. Kan kebaikan nih kan? Nggih. Sampunan dami terbedai nyebeng doang. Nggih. Goyo ta assalamualaikum. Ya. Coba makin di kampung nih ke tersebar enggak salam? Yang ndek nggih. No. Ibu-ibu, di antara ibu-ibu lamun udah berdait girang asal nyalamin? Jarang. Iya. Nah, ini berarti apa? Kurang kebaikan di situ. Padahal Nabi mengatakan apa? Itu di antara amalan yang bisa menjadikan apa? Tumbuh rasa kangen, rasa cinta sesama kaum muslimin. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah amalan yang kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Tentu jawaban para sahabat apa? Bala, tentu mau. Apa kata beliau? Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Salam. Ini kebaikan dalam Islam. Sang dada berdua harta cukup ketemu dengan assalamualaikum. Kan luar biasa nih kebaikan. Nggih. Pelungguh punya tenaga bisa berbuat baik dengan tenaga. Pelungguh bisa punya pikiran, bisa berbuat baik dengan pikiran yang baik. Dan seterusnya, masih banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nggih. Makanya para ulama di antara Syekh ya Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah, beliau menulis sebuah risalah ya. Risalah nama risalah beliau? Yaitu Mahasinuddin al-Islami. Kebaikan-kebaikan dalam agama Islam. Sangat banyak. Ini sungguh bagus kitabnya insyaAllah. Ya. Kaitannya dengan apa amalan-amalan yang bisa kita lakukan dalam Islam ini. Sangat banyak. Demikian pula Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Salman juga beliau rahimahullah mempunyai risalah tentang masalah ini. Tapi intinya apa? Jamaah kaum muslimin rahmati Allah. Baiknya Islam, kebaikan Islam nike
Nikah terkumpul dalam dua kalimat. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk berlaku apa? Adil dan berbuat baik. Adil. Pelungguh tiang yang jadi bapak berminta tadi tahu adil lele bijajarin. Dan nikah tentu Masya Allah dituntut dalam Islam adil. Ya. Harus. Kalau yang pertama kita berikan dia hadiah, maka yang kedua juga harus pelungguh yang berikan hadiah. Sampunan si balik doang untuk ngebeng hadiah musa kode cende. Nikah dia tak adil larang nih ibu. Pelungguh tiang si berdua sebinian lebih dari satu harus tak adil. Harus adil. Ditekanggo selek stoe. Nggih, harus adil. Makanya di akhir ayat Allah katakan apa? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Kalau pelungguh khawatir, takut tidak bisa adil, cukup sekewah. Cukup satu. Cukup. Nggih, karena adil itu berat. Ya. Tapi kalau memang sudah takdir, jalankan. Taib. Kemudian ada faedah juga dalam hadis nikah. Anna tarkal insan malah yahtamu bihi. Ingat, bahwasanya seorang hendaklah dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting untuk dirinya. Tinggalkan. Nabi juga si penting menurut pelungguh tiang tinggalkan. Anden mungkin nganggur-nganggur, ende penting. Akhirnya tertinduk, dikit ya. Anda kalau ngayu misal mungkin dia penting, lebih baik apa? Istirahat. Itu lebih baik. Dan semua apapun yang kalau sekiranya nikah tidak bermanfaat, tidak penting, maka lebih apa ditinggalkan. Tinggalkan. Ya. Dan apa saja ya kaitannya dengan perkara-perkara dalam Islam nikah. Kalau sekiranya tidak bermanfaat, tinggalkan. Mun arah manfaat baik untuk dunia atau akhirat, silahkan lakukan. Nggih. Misalkan mungkin setelah selesai sholat Isya. Biasanya pelungguh tiang misalkan duduk-duduk atau nganggur-nganggur. Nggih. Sekiranya ada manfaatnya untuk dunia atau ada manfaat untuk akhirat, maka silahkan lakukan. Terlalu ngayu. Mungkin apa kita mau datang ziarah ke rumah teman. Ya, ngayu pasti teh. Ngayu nggih. Mengkedek nggih. Roja. Bebeak roja nggih. Nggih ke lamun bahasa toa nih ke ngayu. Artinya lalu bertamu atau beroje lo mengkedek sudah. Nggih. Ide lo roje cobain batur malam pada Isya. Terosang misalkan ajin sebiye, bermanfaat atau tidak nih? Bermanfaat dunia, enggak apa-apa, silakan lakukan. Ya. Lagu bahaya laun. Mau udah datang gibah. Lamun udah begibah cuk tuh. Lebih enggak usah. Ibu-ibu. Kan susah, kasihan ibu-ibu. Nyeduhang pelungguh tiang kopi, ternyata isian laun terus gibah. Nggih. Maka oleh karena nikah apapun kalau sekiranya ndekna bermanfaat, apa yang pelungguh tiang lakukan tinggalkan. Tapi kalau dia bermanfaat apakah itu dunia atau akhirat, lakukan, enggak apa-apa. Lakukan. Nggih. Nah, nikah penting untuk kita perhatikan. Ya. Karena tentu pelungguh tiang akan mengetahui diri pelungguh tiang masing-masing. Nggih. Makin lamun tanggawe perkara ini bermanfaat, silakan kerjakan. Lagu sekiranya tidak bermanfaat, silakan tinggalkan. Itu cara kita. Karena itu untuk melihat agar kita selalu selektif dalam melihat apa yang kita akan lakukan nikah. Ini setengah doang. Mau ujung-ujungnya kita apa menyesal. Nauzubillahi min dzalik. Taib. Jelas insyaallah. Kemudian faedah yang berikutnya, anna man ishtaghala bima la ya'ni fa inna islamahu laisa bidzalikal hasan. Ingat, orang yang menyibukkan dirinya
atau menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka itu tandanya Islam orang itu tidak bagus. Mun tersibukkan diri isi hal-hal tidak bermanfaat, berarti nike adalah tanda Islam tidak bagus. Coba tambah ketuaan makin. Buya main bola arak dek manfaatan. Contoh nike. Kesenangan masing-masing nih juga kan beda-beda. Mun tembuya arak manfaat kira-kira. Jujur besila, arak dek arak. Arak. Lamun arak manfaat sila. Sila datengin. Atau misalkan makin. Buya jam bola jam 3. Arak manfaat jam 3 buya bola. Araan. Napi araan. Orang sholat. Nah kira-kira waktu tersolat yang paling banyak terbayang nih ke napi. Bola atau sholat. Nah. Yakin lamun dek narak nu dek mungkin bangun. Nah kadang-kadang. Intinya makanya lihat. Ada sebuah nasihat yang luar biasa nih. Apa namanya? Kita perbaiki hati kita sekarang. Didik hati kita dengan kebaikan. Buat hati kita ini senang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pelunggutan ini suatu saat akan lemah. Awak nike akan lemah. Jangan hanya mengutamakan kesenangan awak doang. Awak nike suatu saat kalau udah lemah waktunya lemah. Tapi kalau lamun ati nike merasa tenang dengan kebaikan, timak tuah lingsir, timak tuah lemah, maka akan terus semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maka itu penting makin. Berbitan tengasa angan nike adena tetap senang dengan kebaikan. Ya. Dan nike subhanallah nggih. Mun turutin lalu kesenangan awak nike, maka hati nike akan lemah untuk melakukan kebaikan. Angan nike berat untuk melakukan ketaatan. Lagu sebaliknya, kalau hati nike luar biasa nikmat sholat, khusyuk, sekalipun awak nike sudah lemah, maka akan tambah semangat karena hati kita yang menikmatinya. Maka itu sebabnya apa? Bisa dipahami nggih? Maka oleh karena itu, kalau kita sibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka Islam pelunggutan nikah berarti tidak mana bagus. Tidak mana bagus. Dan nikah wahada yaqo katsiran li ba'din nas. Dan nikah banyak terjadi di tengah-tengah kita. Luwi. Banyak sekali. Luwi gati terjadi di tengah-tengah kita. Nggih? Pelunggutan nikah. Ya. Di mana yatakallamu fi asya'in la ta'ni. Membicarakan hal-hal tidak bermanfaat. Bermanfaat. Muntah ngeraos, raosan tidak bermanfaat. Bahkan dia tersadar lawan selesai ngeraos sejam 2 jam tengah raos padangnya. Berbicara sampai 2 jam, dia tersadar. Terlalu mengkedek, dia tersadar sampai jam 2 misalkan. Padahal lamun telik balik makin gawe si bermanfaat, napi si bermanfaat baca Quran. Kira-kira bau untuk bertahan baca Quran elek jam siwak sampai jam 2? Dia termampu, dia terbau. Berarti apa? Lebih banyak awak ini menikmati apa yang kita kerjakan daripada hati. Nah, makanya oleh karena nikah, lihat. Lamun kalau terlalu banyak membicarakan hal-hal sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, maka itu di antara tanda Islam kita kurang bagus. Ini kan terjadi. Banyak kita temukan orang, bahkan kita sendiri diendengan, pelunggut yang sendiri, ya, berbicara muntah ngeraos, raosan tidak bermanfaat. Ya. Aw ya'ti lil insan yas'aluhu an asya'in la ta'ni. Atau datang kepada seorang menanyakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Datang dengan berketuan sini bermanfaat. Ketuanin batur sini bermanfaat. Ketuanin teh. Nggih. Kan kadang ini lawan sekedar basa-basi lalu kadang. Gimana contohnya? Ada kita lihat teman, dari tebatur tenjauh keranjang, jauh awis. Pelunggu biasa berketuan atau enggak? Biasa nggak perlu bertanya. Ya, udah kita tahu dia bawa keranjang,
Atau bawa karung, kanca awis. Mbin laik kira-kira dike. Lalu ngawis, wah jelas. Lagu ulat tebeketuan. BP, apa? Beketuan. Aw kembe. Pada tau te lo ngawis. Itu bahasa basi. Lagu, saya ada beketuan. Mbe tempat ngawis. Nah kan, lebih baik begitu daripada terketuanang barang sih wah jelas tujuannya. Wah keruan dengan laju bangkat, jauh tambah. Nggih? Jauh apa misalkan? Wah keruan. PKB pada tahunnya dengan waktu lalu nak jauh tambah pasti bangkat. Nggih. Jadi apa namanya? Ini menanyakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, kalau mau apa lamun temele saya bermanfaat, apa bentuknya pertanyaan? Ya tanyakan misalkan Nabi apa ada talat kan? Harap manfaat anu. Oleh anu berhasil ingatan itu. Lama itu beli, nah, kan begitu. Nah seterusnya. Jadi apa tanyakan yang bermanfaat? Karena banyak orang sekarang, luwih itu makin ke beketuan bertanya tentang hal-hal yang bermanfaat. Jelas insyaallah. Nah, ini ketentu apa? Wa kullu hadza yadullu ala dha'fil Islam. Ini kesemuanya adalah kenapa bisa dilakukan? Kan tenggawe iya si bermanfaat nih karena iman terlemah. Islam terlemah. Nggih, Islam terlemah. Mara baru tetoko lile beruga tarau, ngeraus-raus sedih bermanfaat misalkan. Nggih. Terlalu mengkedek, terausin sedih bermanfaat. Nah, ini ke alamatu dha'fil Islam. Tapi di antara faedah yang lain. Annahu yanbaghi lil insan ayatatallaba mahasinu islamihi. Ya. Seharusnya bagi seorang yang dia berusaha mencari baiknya Islamnya, ya, yang selalu berusaha untuk memperbaiki Islamnya, yaitu fayatruku ma la ya'nih. Tentu dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi orang yang bagus Islamnya, tentu dia akan berusaha meninggalkan si bermanfaat. Dan tentu lamun peninggalan si bermanfaat, maka hati pelunggut yang akan istirahat. Pelunggu akan tenang. Karena ingat kalau kita sibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak penting, itu bisa menjadikan apa? Jiwa nikah akan lelah, akan sesak, akan gundah dan seterusnya. Maka oleh karena ini penting untuk kita perhatikan, lihat apa yang kita lakukan ya dari hal-hal yang bermanfaat. Maka di sini perlu kita perhatikan ya kaum muslimin. Nggih. Bismillah. Ucapan yang bermanfaat, ya banyak zikir. Nggih, ucapan sih bermanfaat leuwih zikir. Daripada ente raosang sini bermanfaat, ya baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Baca sambil tokol. Atau baca apa? Istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Atau baca Nabi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca. Ibu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sambil dengecok sebiya ibu. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Nggih. Sampai dah borek lensuna subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Lengan lemak sampai zuhur ida sampai dah borek lensuna ni ke baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pira ratus nu mau dah. Kepeng mau dah 200. Zikir sampai 2000 kan luar biasa. Dan keutamaannya membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim sangat besar. Sebagaimana kata Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Ya. Kalimatani khafifatani 'ala lisan. Habibatani ila ar-Rahman, afwan. Thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-Rahman. Dua kalimat mudah untuk diucapkan, gampang menyebut iya Bu-ibu. Apa? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Berata tuh ringan nih ke.
ringan. Mensang, deyang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lagu dedek lagu ang Jama-jama wah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ini ringan untuk diucapkan. Kemudian apa? Thaqilatani fil mizan. Kalau ditimbang itu berat nanti pada hari kiamat. Berat ditimbangan di akhirat. Kemudian yang ketiga keutamaannya apa? Habibatani ila rahman. Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Ini kalimat yang dicintai oleh Allah. Dan bisa memberatkan timbangan pelungguh tiang erak lejul kiamat. Dengan mengucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ingat ibu-ibu, daripada tengeraos. Daripada tenjual laos. Lebih baik kita apa? Sambil temborek langsuna baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Mungkin ibu-ibu Arab biasa temborek langsuna dari dinara. Atau anggap sambil terbau stroberi. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Sakit stroberi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dua, anda sekarung pira wah ni ke? Kan luwih gati. Sambil menunggu dagangan ibu-ibu, baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Sang iya itu sebab akan datang banyak orang mau membeli kepada pelunggu. Makanya apa? Ini ke kalimat yang bermanfaat. Daripada kita akan melakukan hal yang bermanfaat. Jelas insyaAllah. Baik. Nah ini di antara faedah yang perlu kita perhatikan. Maka oleh karena ini, ma yata'alluqu bil ahl. Apa yang bermanfaat dengan keluarga kita, misal pelunggu yang sebagai bapak, jadi dengan toa untuk anak-anak, jadi suami untuk para istri, maka apa yang bermanfaat? Ya ajarkan hal yang bermanfaat. Ajar, suruh banyak zikir, wal abna untuk yang bermanfaat untuk anak-anak pelunggu tiang, sampaikan. Misalkan makin pelunggu tiang lebih daripada terlampak-lampak tutu lain, lebih baik kita ajarkan anak kita iqra misalkan. Ajah Nabi ngaji atau misalkan wal banat anak perempuan kita fa innahu ya'ni. Nah nikah apa? Bermanfaat sekali. Yaitu apa? Memperhatikan lingkungan baik rumah kita. Ya, ajarkan anak kita, ajarkan istri kita. Tunjukkan kepada mereka kebaikan, suruh mereka untuk melakukan kebaikan. Mundek neman berjilbab, suruh berjilbab. Mundek neman salat, suruh salat. Dan ingatkan mereka dari keburukan. Larang mereka untuk melakukan keburukan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan anak kalian dari api neraka. Keluarga kalian api neraka. Karena ingat, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar api neraka ini ke manusia dan bebatuan. Ini yang bermanfaat. Maka api pun yang bermanfaat untuk kehidupan pelunggu tiang baik di dunia sampai di akhirat, maka sila manfaatkan. Dan ini sebagai bentuk apa? Sempurna baiknya Islam kita. Jelas insyaallah nggih. Tentu pelunggu tiang masing-masing bisa menilai diri, nilai diri masing-masing sila. Apakah Islam tiang sudah bagus apa ndik eman? Nah niket ya. Nah lamun wah bagus Islam teh insyaallah akan senang melakukan kebaikan. Lagu lamun ndik eman bagus berarti apa? Akan terdorong untuk melakukan sang keburukan atau hal-hal yang bermanfaat. Semoga bermanfaat. Mudah hadan niket. Ya, sallallahu Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah. Sila adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa la haula wa la quwwata la haula wa la la haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahumma salli. Alhamdulillah, sila Arab memang jelas ya. Yang belum jelas. Ibu-ibu ada yang bertanya, ibu? Udah paham? Jelas nggih? Maka jelas ya. Insyaallah. Tinggal diamalkan. Terutama nih ke sebab untuk menguji kebaikan Islam pelunggu tiang. Uji keislaman pelunggu tiang dengan memegang HP. Nah, ini untuk kita ingatkan sama-sama. Ya, karena apa? Karena HP ini paling melalaikan. Melalaikan. Semua orang bisa dilalaikan oleh HP. Enggak kenal siapa mereka, mau ustadz, mau petani, mau pengangguran, apalagi pengangguran. Ini paling mudah untuk menjadikan kita lalai. HP. Maka lihat sekarang, uji, tanya dengan diri kita, tes. Apakah Islam saya ini sudah baik atau belum? Mana bagus, insya Allah HP ini kita bisa manfaatkan dengan hal hasil bermanfaat. Lagu lamun Islam tenika masih bermasalah di man sempurna, ayah enak HP ini ke milik terbuka adoan terus. Nggih. Sehingga lihat sekarang waktu ketika kita megang HP dengan waktu ketika megang Quran, lebih lama mana? Bengonean. HP nggih. HP. Al-Quran paling 5 menit, langsung ganti.
nggih, ngantuk. Memang itulah apa namanya? Syaitan itu enggak mau lihat hamba Allah nih selamat dari api neraka. Justru mereka terus berusaha bagaimana memalingkan, menjauhkan mereka dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya kita berdoa tentunya nggih. Karena kita tidak akan mampu, pelungguh tiang dia dengan mampu untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan hal yang bermanfaat kecuali atas bantuan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebabnya pelungguh tiang dianjurkan untuk selalu membaca selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah bantu tiang. Bantu aku ala dzikrika untuk selalu berzikir kepadamu, selalu ingat kepadamu ya Allah. Wa syukrika dan selalu bersyukur kepadamu, syukur. Ya, bersyukur dengan ucapan, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan anggota badan, nggih. Wa syukrika wa husni ibadatik dan selalu berusaha memperbaiki ibadah kepadamu. Mungkin arak kurang, sempurnakan ibadah kita. Kurang ikhlas, perbaiki keikhlasan kita. InsyaAllah, kalau pelungguh terus baca, dan ini yang wasiat Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. La tada'anna an taqul fi duburi kulli salatin, aw la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan membaca setiap selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena pelungguh tiang tidak bisa bersyukur kalau enggak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pelungguh tiang tidak bisa berzikir kalau Allah tidak menolong pelungguh tiang. Pelungguh tiang tidak akan bisa beribadah dengan baik kalau tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika membutuhkan bantuan, maka hendaklah kita selalu meminta pertolongan kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Yang tunas maaf kurang lebihnya, mungkin arak tutut yang kurang berkenan, ya, yang tunas maaf sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas Ibu? Bapak jelas nggih? Baik. Semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.